Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana afriq 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul karim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini di tanggal 9 Safar, alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan berupa rasa syukur kita atas nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita. Sekaligus juga kita mensyukuri bahwa di bulan Agustus ini 78 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, kita sebagai bangsa diberi satu kenikmatan besar, yaitu kemerdekaan. Oleh sebab itulah kita ingin membahas sedikit tentang peran umat dan ulama, peran umat Islam dan ulamanya dalam perencanaan sampai dengan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 dan seterusnya. Adapun target dari atau tujuan dari pengajian ini adalah agar kita mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan itu sendiri, sekaligus juga kita mengisi kemerdekaan itu sehingga umat ini perannya tidak tergusur dan ulama kembali menjadi salah satu komponen ya, di dalam masyarakat di Indonesia yang sebagaimana tugasnya sebagai warathatul anbiya, memberikan bimbingan, arahan, peringatan agar negeri kita ini tetap Allah limpahkan karunia ya, sebagaimana yang sudah Allah pernah berikan kepada negeri kita ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana kita ingin membahasnya? Saya memilih untuk menggunakan sumber-sumber sejarah yang memang ditulis oleh pelaku sejarah sendiri. Oleh sebab itu sebelum saya mulai, saya ingin memperlihatkan buku-buku yang memang terbilang agak jarang dipakai ya, terutama kalau kita bandingkan dengan sejarah perjuangan Republik Indonesia. Di dalam buku-buku sejarah nasional itu hampir tidak menggunakan atau tidak memaparkan pandangan-pandangan pejuang kaum muslimin ya, memang ada tetapi tidak banyak. Seperti misalnya buku-buku lama sebenarnya sudah diterbitkan cukup lama, dari tahun 97 bahkan. Ini Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang, Surakarta, diterbitkan di Yogyakarta. Kemudian Perjuangan Laskar Hizbullah dalam Pertempuran Surabaya 10 November 1945 ya. Kita bisa mengambil ibrah bagaimana dulu Bung Tomo ya membakar semangat berjuang itu ya dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Bahkan ada disebutkan juga bahwa di selang-seling takbir itu juga beliau membacakan Ishkariman mutsyahidan ya. Ishkariman itu hidup mulia, mutsyahidan dan mati dalam keadaan syahid. Itu menggema dan membakar semangat. Artinya bahwa peperangan di Surabaya itu juga berlandaskan satu keyakinan akan keimanan dan kemerdekaan itu merupakan pertolongan dari Allah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Kemudian jejak Laskar Hizbullah Jombang, ini khusus dari Batalion 39 TNI yang tadinya itu merupakan Hizbullah Jombang ya, Divisi 1 Jawa Timur, Pustaka Tebu Ireng. Jadi diterbitkan oleh, saya sangat gembira gitu ya kalau pesantren-pesantren kita menerbitkan buku-buku yang mencatat kiprah perjuangan kita umat ini, para ulama, yang kalau kita cari di buku-buku sejarah nasional terkadang hanya sebaris dua baris saja ya. Kemudian satu lagi Hizbullah Surakarta, ini buku lebih tua lagi, tahun 80-an ya, 87 terbitnya. Ini juga merupakan persaksian, foto-foto, kemudian
komandan-komandan TNI yang berasal dari Hizbullah itu adalah sosok orang-orang yang soleh, sosok orang-orang yang ketika malam hari mereka itu melaksanakan sholat malam, ya, sebagaimana panglima besarnya yaitu Jenderal Sudirman yang memang merupakan seorang kader dari Muhammadiyah, guru, ya, guru SMP di Purwokerto. Ya, tetapi ketika dilatih oleh Jepang dalam pembela tanah air peta itu, beliau bisa menjadi pemimpin dan punya otak yang cerdas, punya keyakinan yang kuat, dan lebih penting lagi punya iman yang kuat. Ya. Kemudian ini yang agak lokal yang ke Jabodetabek, yaitu perjalanan pahlawan nasional Ki Haji Nur Ali. Nur Ali ini dari Bekasi, ya. Perjuangan beliau di daerah Pondok Ungu, Kerawang, Babelan, ya, Bekasi. Bahkan beliau berani dan sempat menyibukkan pasukan sekutu, 3 batalion besar berlengkap dengan senjata-senjata beratnya. Beliau bisa menghambat pasukan ini dari masuk dan merusak pertahanan Republik Indonesia. Makanya beliau sampai digelari kalau ada orang Bekasi sini pasti kenal Haji Nur Ali, itu pertempurannya di Sasak, di Pondok Ungu, itu daerah Medan area. Beliau digelari sebagai singa Karawang Bekasi, ya. Padahal beliau ini ya pelatihannya sederhana, pelatihan Hizbullah saja di Cibarusa 3 bulan, ya, Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Saya punya 1 rak buku, saya termasuk kolektor buku dan pembaca buku. Saya punya perpustakaan di rumah, itu perpustakaan sejarah Islam khususnya, dan khusus untuk kemerdekaan Republik Indonesia saya punya satu rak tersendiri. Ini saya bawa sebagian saja, ya. Jadi sebenarnya kita patut bangga kepada para ulama dan umat Islam masa lalu. Bahkan di antara mereka tuh banyak yang syahid itu tidak dikenal namanya. Jadi kalau kita misalnya ke Taman Makam Pahlawan, itu kan mereka-mereka yang identitasnya jelas ketika meninggal bisa diidentifikasi. Tapi yang lebih banyak lagi yang syahid, yang meninggal dunia, itu tidak dikenal orang. Tapi memang tidak dikenal di dunia, tetapi dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka-mereka ini adalah pahlawan-pahlawan yang bisa jadi keluarganya sekarang dalam keadaan miskin, melarat, ya, yatim dan seterusnya, yang kurang mendapatkan perhatian dari negara. Itu. Saya juga mengoleksi medali-medali perjuangan. Itu bahkan saya nangis ketika mendapati di penjual-penjual barang-barang second, barang-barang loak, itu bintang gerilya. Itu yang punya. Saya tanya, ada nggak sertifikatnya? Kalau ada sertifikatnya, saya beli, saya akan balikkan lagi ke yang bersangkutan, keluarganya, kalau saya bisa cari. Tapi dia katakan ini dijualnya terlepas, Pak, terpisah, saya cuma dapat ini. Dan saya lihat di belakangnya, saya tahu kode-kode di belakangnya, ini asli barang, bukan replika. Dijual hanya 500.000, padahal orang yang mendapatkan itu sudah pasti perjuangannya luar biasa, bahkan mungkin syahid ya. Tapi keluarganya mungkin untuk sekedar membeli nasi, membeli beras, membeli lauk, menjualnya dengan 500.000. Harganya murah sekali, padahal mereka ini adalah orang-orang yang ketika berperang dulu, ketika melawan Belanda dan Jepang itu dulu, tidak pernah berpikir nanti dapat apa, gimana keluarga saya dan sebagainya, dapat pensiun apa enggak terpikir. Itu sekelumit saya simpan, kalau suatu saat saya bisa menemukan sertifikat yang match, angkanya itu sama dengan yang di belakang, akan saya kembalikan. Daripada kemudian beredar dibeli oleh kolektor-kolektor asing, dibawa ke luar negeri. Seperti dokumen-dokumen kita banyak yang dibawa dan dicuri oleh Belanda, saya simpan di rumah, saya jadikan salah satu pojok, ya, beberapa medali-medali itu sebagai cara saya untuk mengapresiasi dan cara saya untuk menghormati para pejuang, ya. Nah, inilah kira-kira latar belakang kenapa saya tergugah untuk menyampaikan ini. Waktu diminta oleh panitia apa judul yang tepat, saya buatkan. Nah, mungkin tentu saja karena pada subuh ini kan waktunya pendek, ya, kita mungkin hanya sampai waktu jam 6 kurang lebih. Jadi mungkin saya ringkas, nanti boleh saja dipertanyakan atau diajukan pertanyaan, nanti insya Allah bisa saya sampaikan lagi. Itu latar belakang supaya mengerti kenapa pembahasan ini, karena masih Agustus, ya, masih bulan Agustus, ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa simpulkan bahwa dari data yang saya baca dari berbagai buku, bahwa ulama-ulama kita itu orang-orang cerdas. Orang cerdas bukan hanya faqih dalam urusan agama. May yuridillahu bihi khairan falyufaqihu
fid din. Di dalam hadis Nabi jelas Rasulullah mengatakan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, pasti Allah faqihkan dia dalam ilmu agama. Tapi menjadi ulama tidak cukup punya ilmu agama. Seperti contohnya misalnya Profesor Doktor ya, Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah. Beliau ini sekolahnya di Mekah, lulusan Al-Azhar, menjadi ketua majelis pemuda. Sebelum beliau menjadi profesor doktor tentu saja pernah menjadi komisi luar negeri Majelis Islam A'la Indonesia. Jadi ketika beliau dan sejumlah ulama yang lain diundang oleh satu badan ya, badan intelijen Jepang yang diberi nama Dainihon Kaikyo Kyokai atau Perserikatan Islam Jepang tahun 1938. Mereka itu diajak, diundang, diberi tiket, dijemput dengan pesawat militer untuk menghadiri pameran Islam Jepang untuk pertama kalinya tanggal 5 sampai dengan 29 November 1939. Beliau bisa membaca bahwa Jepang ini, di dalam memoarnya beliau menuliskan bahwa ketika kami diundang ke Jepang itu udah isyarat, kalau bahasa anak-anak sekarang kode keras, isyarat bahwa Jepang itu mau mendatangi, mau menyerang Hindia Belanda, karena tahun 38 kita masih dijajah. Kenapa, pertanyaan saya, untuk mengajak kita supaya nggak ngantuk? Karena sejarah ini bagi sebagian orang kurang menarik. Kalau menurut saya menarik sekali ya. Kenapa waktu 1938 para ulama itu diundang oleh Jepang ya, bahkan oleh sebuah badan yang dibuat oleh Jepang untuk merangkul umat ini? Kenapa? Pertanyaan sederhana sebenarnya. Ada yang mau bantu jawab? Kenapa dulu ulama diundang ke Jepang? Kira-kira ada yang mau jawab? Boleh, ibu-ibu juga boleh, bapak juga boleh. Bukan kuis ini ya, bukan tes, bukan. Sekedar melatih kita berpikir. Indonesia masih dijajah, masih lama, belum merdeka. Perang Pasifik belum meletus. Kenapa Jepang harus mengundang ulama-ulama kita? Ada 5 orang ya, Haji Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah, Mr. Raden Ahmad Kasmat dari PSII, bukan PSSI ya, salah ketik itu, Kiai Haji Mahfuz Siddiq dari NU, kemudian Kiai Haji Farid Ma'ruf dari Muhammadiyah tapi beliau mewakili PII, kemudian Kiai Haji Al-Mudi mewakili MIAI. Kenapa 6 orang ini diundang? 5 orang ini diundang ke Jepang. Apa alasannya kira-kira? Apakah hanya untuk main-main, jalan-jalan, pelesir, liburan? Bukan. Ada nggak yang mau jawab? Jarang-jarang kajian ini pakai nanya-nanya. Ya boleh, silakan aja. Untuk betul sekali, karena di slide berikutnya, dan kita semua saya yakin tahu ini, bahwa Jepang itu propagandanya 3A. Masih ingat nggak 3A? Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang, ini ada stikernya nih, Jepang adalah pemimpin Asia. Jadi mereka, Jepang itu sebelum pecah perang, sebelum mereka melakukan serangan ke seluruh penjuru Pasifik, sudah melakukan pendekatan dulu, betul, melakukan pendekatan dulu. Dan mereka tahu kalau mereka ingin masuk ke Hindia Belanda ya, mereka harus bisa merangkul umat Islam, karena kalau umat Islam waktu itu memihak Belanda ya tentu saja tidak mungkin ya, maka itu akan menghabiskan dan merepotkan sumber daya mereka. Jadi mereka ingin memisahkan agar setiap daerah itu mereka melakukan propaganda ke setiap daerah. Ke Filipina mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat Filipino. Ketika mau masuk ke Indochina mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat Vietnam. Ketika mau masuk Malaya mereka melakukan pendekatan kepada bangsa Melayu. Satu-satunya yang mereka bisa dekati yaitu Australia, karena Australia tahu bahwa Jepang punya ambisi. Inggris yang ada di India juga seperti itu. Amerika Serikat yang ada di Hawaii juga tidak. Itu mereka hantam saja, mereka serang saja ya. Jadi betul bahwa ketika Jepang sebelum masuk mereka melakukan pendekatan itu, dan pendekatan itu ternyata cukup efektif, sehingga para ulama melihat bahwa ini ada kemudorotan, ada 2 tingkat kemudorotan. Satu, kemudorotan Belanda sebagai penjajah yang sudah sekian ratus tahun menjajah, dan kita pada awal abad ke-20 itu berhasil, tanda kutip ya, berhasil mengumpulkan kekuatan umat sehingga perjuangan tidak lagi sektoral, tidak lagi kewilayahan ya. Kalau di abad 19 dan abad ke-18 sebelumnya, peperangannya itu hanya beberapa daerah saja
atau terpisah-pisah, seperti misalnya perjuangan di Aceh, Cut Nyadin, Tengku Ditiro gitu kan, Teku Umar, kemudian Imam Bonjol di Minangkabau, kemudian Sultan Mahmud Badarudin di Palembang, Raden Inten di Lampung, ya, di Jawa di Ponorogo dan seterusnya, banyak sekali. Kemudian Pangeran Antasari di Banjarmasin, kemudian ulama-ulama besar banyak ya, di seluruh tempat. Tapi sayangnya waktu itu pertempurannya tidak semesta, jadi tidak ada koordinasi antara satu daerah dengan daerah lain. Jadi Belanda yang harusnya pasukannya sedikit itu seharusnya dibuat pecah konsentrasinya, gampang mereka. Ya, di sana melakukan perlawanan, dia kirim pasukan di sana. Nanti setelah bungkam di sana ke tempat lain. Jadi pasukannya sedikit tapi bisa menguasai kepulauan ini. Nah, di akhir abad ke-19 masuk abad ke-20 ada 3 keutamaan keunggulan umat Islam. 1, ada perasaan senasib sepenanggungan, ya, atau ukhuwah Islamiyah itu mulai muncul. Makanya pergerakan, apalagi pada waktu itu di Jawa kita temukan aktivis dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi mereka kumpul di sana dan kemudian memecahkan masalah ini bersama-sama. Ya. Nah, Belanda waktu itu mewadahi dalam bentuk miai, diwadahi oleh Belanda sebenarnya untuk dimata-matai, tapi para ulama lebih tahu rencana Belanda itu. Wa makaru wa makarullah wallahul khairul makirin. Mereka punya rencana bahwa di rapat-rapat miai itu tidak selalu dilakukan di gedung yang disediakan oleh Belanda, tapi mereka melakukan rapat di tempat-tempat rahasia dan menggalang kekuatan lintas daerah. Itu keunggulan kita yang pertama. Yang kedua, organisasi itu mulai bisa merangkul masyarakat. Jadi masyarakat tidak hanya kaum pesantren saja, dan tidak hanya para ulama saja, tetapi masyarakat secara keseluruhan memang memiliki semangat untuk merdeka. Ditambah lagi mulai banyak kaum muslimin yang berhaji. Jadi efek haji itu luar biasa terhadap kemerdekaan. Ya. Ketika umat Islam berhaji, mereka bisa bertukar kisah cerita dengan para hujaj dari daerah-daerah lain. Kan ada yang sudah berhasil merdeka, ada yang sudah berhasil mengalahkan Inggris, ada yang berhasil mengalahkan Prancis, ada yang berhasil mengalahkan Jerman. Ya. Jadi ketika mereka kumpul, mereka berbagi, ya, bahwa musuh itu sebenarnya lemah, dan itu penting sekali untuk membangun semangat kemerdekaan. Jadi transportasi, mudahnya orang berangkat haji. Kalau dulu orang berangkat haji bisa dihitung mungkin dalam bilangan puluhan atau ratusan paling maksimal. Ketika kapal-kapal sudah mulai bertenaga uap, maka di peralihan antara abad ke-19 ke abad ke-20, jamaah haji bisa sampai ribuan. Jadi efeknya luar biasa. Ya. Dan yang ketiga, para ulama kita yang tadinya banyak sekolah di Timur Tengah, baik itu Mekah, Madinah, Kairo dan seterusnya, kembali ke Indonesia dan menggelorakan semangat. Jadi ada 3 faktor. Nah, singkat kata, karena waktu kita pendek, singkat kata, ketika perang Pasifik meletus, ya, Amerika Serikat diserang secara mendadak dia di Honolulu, di Pearl Harbor itu, di Oahu. Itu padahal jauh sekali jaraknya dari Jepang, ya. Jepang itu harus melakukan tipu daya. Kemudian diserang juga Hong Kong. Hong Kong itu masih dikuasai oleh Inggris waktu itu. Kemudian diserang juga Filipina karena ada basis pangkalan Amerika Serikat. Diserang juga Hanoi, ya, yang menjadi tempat kedudukan Perancis. Kemudian diserang juga Malaya, Inggris, bahkan Singapura. Nah, ketika Singapura jatuh, itu banyak orang-orang Inggris yang eksodus ke Hindia Belanda. Jadi target terakhir mereka adalah menguasai Hindia Belanda. Di samping Hindia Belanda ini strategis, dan kita itu terkenal sudah ada sumber daya alam yang dibutuhkan oleh Jepang. Ya. Nah, dalam kondisi seperti inilah ulama harus bisa mengambil jalan tengah. Ulama tidak bodoh, mereka mengetahui bahwa Jepang itu adalah penjajah, ya. Tetapi menggunakan satu kekuatan untuk menghantam kekuatan musuh yang lain. Belanda pada waktu itu kan kalah dengan cepat. Dalam waktu sekitar 14 hari itu mereka kalah, ya, diserang di Manado, diserang di Palembang, di Medan, di Balikpapan, kemudian masuk ke Jawa, mendarat di Eretan Wetan, kemudian mendarat juga di pantai dekat Kediri, itu dekat Surabaya, itu kemudian dikepung dari 2 arah sampai kemudian bertekuk lutut di Jawa Barat, di dekat Subang ada
lapangan terbang Kalijati tanggal 7 Maret 1942. Dalam waktu 2 pekan 14 hari, Hindia Belanda yang berkuasa lama di Hindia Belanda itu, Belanda yang berkuasa di Hindia Belanda di Indonesia itu bisa dikalahkan, dan itu membawa semangat yang luar biasa efeknya terhadap bangsa-bangsa Asia, bahwa ternyata bisa dikalahkan dengan telak kekuatan-kekuatan Eropa itu. Jadi dalam banyak hal ada manfaatnya, walaupun kita tahu 3,5 tahun kemudian kita merasakan betapa beratnya dijajah oleh Jepang. Tapi fase pertama sudah dilalui, yaitu bagaimana mengenyahkan Belanda. Kita tahu, termasuk yang ditulis oleh Kiai Haji Mahfuz Siddiq, bahwa Jepang ini tidak akan berkuasa terus-menerus karena sumber daya mereka itu terbatas. Ketika Amerika nanti bangkit, ketika Inggris bangkit, apalagi ditambah Australia, Selandia Baru, pasti Jepang ini cepat atau lambat ambruk. Diperkirakan waktu itu 5-6 tahun Jepang itu akan kuat, pasti akan jatuh juga. Nah, ketika jatuh ada peluang kita merdeka, karena ketika jatuh kan sekutu menang kan. Nah, ketika jatuh itu kita bisa memproklamasikan diri. Ketika Jepang sudah kalah tapi sekutu belum balik, prediksinya nyaris tepat. Hanya saja waktu itu para ulama prediksinya tahun 1947. Ternyata lebih cepat 2 tahun. Karena apa? Karena ada penemuan bom atom Amerika Serikat. Jadi untuk memahami bagaimana kita merdeka perlu bacaan yang luas, dan perlu melihatnya dari perspektif perencanaan. Bahwa para ulama kita ini cukup jeli untuk melihat bahwa ini nggak mungkin dipercepat setahun 2 tahun, tidak bisa dengan serangan-serangan emosional, harus ada perencanaan. Bangsa kita sendiri memang belum pernah dilatih berperang secara modern. Era perang di Ponorogo, era perang Padri, era perang itu sudah berlalu. Dulu kita pakai bacok, pakai pedang, kalaupun ada yang memiliki senapan, tapi senapannya yang satu-satu pelurunya. Sekarang di perang dunia kedua orang sudah menggunakan senapan mesin, dalam 1 menit bisa menghamburkan ratusan peluru. Kalau dilawan hanya dengan semangat saja nggak cukup. Maka muncullah kemudian ide menunggu Jepang ini lemah dan kemudian memasukkan, berdiplomasi, bernegosiasi agar bangsa Indonesia dipersenjatai, dilatih. Jadi pura-pura ceritanya, pura-pura kita mau bantu Jepang, padahal aslinya ketika tiba waktunya kita akan lawan Jepang. Bahkan dengan izin Allah SWT kita bisa melawan Inggris dan Belanda ketika mereka kembali. Jadi perencanaan itu penting, ya. Memang betul Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan itu dekat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Konteksnya memang Fatu Mekah waktu itu, ya, bahwa akan berbondong-bondong orang. Engkau akan saksikan Muhammad, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, afwajan, bergelombang-gelombang. Ya. Dan kita tahu di dalam perjuangan ini yang bisa mengangkat senjata bukan hanya para ulama, tetapi para santri, kemudian masyarakat secara umum. Itulah gelombang-gelombang yang kita dapati, ya. Sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad tanggal 11 September 1945. Poin kedua yang paling penting, banyak orang awam bertanya, kalau kami berperang tapi kemudian kami mati, apa ganjaran untuk kami? Diberitahu bahwa setiap orang yang karena Allah berjuang mengangkat senjata untuk memerdekakan negaranya, ketika mati dalam keadaan syahid, itu kekuatan yang besar. Nggak bisa di training, Pak. Tentara di training ya cukup kemampuan dia, keahlian dia untuk berperang, tetapi bagaimana moralnya itu urusan lain. Makanya di dalam Tentara Nasional Indonesia kan ada dinas-dinas psikologi, ada dinas-dinas rohani, ya. Karena melatih tentara berperang saja tidak cukup, harus dibekali juga dengan ketebalan iman, khususnya yang kaum muslimin, agar mereka mau dan bertempur siap sampai titik darah penghabisan. Itu doktrin dengan pelatihan sehari-hari beda. Kalau dulu pernah, mungkin tahun 80-an, bapak saya yakin pernah mendengar ceramah-ceramah Kiai Haji Qasim Nur Seha, pernah dengar ya? Nah, itu beliau itu adalah diangkat, dikasih pangkat tituler, pangkat kehormatan kolonel. Beliau itu Kolonel Qasim Nur Seha di dinas Disbintalat, ya, Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat.
tempatnya posisinya di Matraman kalau yang tahu daerah situ. Nah, di situ beliau itu ditugaskan untuk membakar semangat, memberikan keyakinan kepada pasukan. Jadi nggak cukup Pak dengan cuma pelatihan saja, nggak cukup. Berani itu suatu hal yang harus muncul dari dalam jiwa. Disitulah Islam itu kuat di situ. Jadi aneh saja kalau ada orang ingin memisahkan Islam dan kaum muslimin dari Republik Indonesia, nggak bisa. Berdirinya saja itu menggunakan atau di atas darah para syuhada. Dan ketika semangat untuk berjuang itu tinta ulama yang menuliskan 3 poin. 1, berjuang itu fardu ain. 2, yang wafat itu syahid. Mereka yang berkhianat itu wajib dibunuh. Itu poin, 3 poin. Keluar tanggal 11 September 1945. Dipakai modal untuk membakar semangat 10 November 1945 di Surabaya. Makanya Bung Tomo berani mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena Indonesia itu baru merdeka. Konsep merdeka itu buat sebagian orang itu masih aneh. Belum semua bisa mengerti merdeka itu apa. KNIP itu Komite Nasional Perjuangan atau Indonesia Pusat itu menyampaikan kepada masyarakat. Masyarakat itu dikumpulkan di alun-alun, di lapangan-lapangan, di masjid-masjid. Kita sudah merdeka. Karena orang awam itu belum ngerti merdeka itu apa. Sudah ratusan tahun dijajah. Bayangkan lagi mendorong mereka untuk mau berperang habis-habisan melawan penjajah. Dari mental yang mungkin inferior, mental yang orang terjajah itu kan kalau sudah lama dijajah orang itu akan mentalnya akan takut. Nah, inilah perjuangan kita ya. Memang Jepang kemudian membuat perjuangan ini menjadi berat karena mereka punya kebiasaan menjadikan negara-negara jajahan mereka itu setiap pagi sekitar jam 8 ketika matahari sudah mulai naik itu membariskan semua masyarakat jajahan itu untuk melakukan satu upacara besar-besaran bersama dengan tentara Jepang itu untuk membungkuk ke arah matahari terbit. Ini upacara yang namanya Saikeirei atau Seikirei ya. Kalau Jepang itu dia menarik samurainya itu, katananya itu sambil teriak ya banzai, banzai. Nah terus yang lain itu disuruh rukuk. Itu ditentang oleh ulama. Di tempat lain, di Vietnam, di Filipina, ya, itu orang nggak berani, takut mati. Di Indonesia justru Jepang itu punya respect kepada umat Islam, khususnya para ulama. Ketika kita disuruh sekret, tidak ada yang turun. Walaupun ada juga yang dibantai sama mereka di beberapa daerah. Karena kalau tidak membungkuk itu ditebas sama mereka. Mereka itu kejam, penjajah aslinya, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi di tengah kesulitan hidup, di tengah kondisi-kondisi yang pilihannya tidak bagus, itulah pilihan yang paling memungkinkan untuk membangkitkan semangat untuk merdeka. Jadi terkadang kita terpaksa dibenturkan, terpaksa terbentur untuk semangat. Kalau dikasih mudah, manusia itu cenderung santai. Yang dikasih mudah itu cenderung santai ya. Bahkan ada istilahnya itu ya, kalau monyet itu dia naik ke atas pohon itu, kalau digoncang-goncang dari bawah itu pohon kelapa itu nggak bisa turun, dia pegangannya kuat, dia biarkan saja, nanti ketika angin sepoi-sepoi dia jatuh sendiri karena ngantuk, dia tiba-tiba oleng jatuh. Ada peribahasa seperti itu ya. Jadi terkadang kita itu kalau dibuai-buai seperti itu nggak bangkit-bangkit. Nah justru ada goncangan itulah bangkit. Dan ulama mengambil resiko tertinggi, yaitu mereka ditangkap, mereka disiksa ya. Dulu dinas rahasia polisi Jepang itu sangat brutal ya. Mereka itu kalau sudah nangkep orang disiksa habis-habisan itu, bahkan sengaja disiksanya di alun-alun supaya membuat orang lain takut. Jepang itu bengis ya. Jadi seperti itu. Dan para ulama banyak yang merasakan pedihnya itu. Bahkan banyak ulama yang ditarik karena tidak mengizinkan, melarang masyarakat untuk melakukan zikir itu, ditangkap dan dipukuli, bahkan ada yang meninggal dunia syahid jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi jangan bilang kalau para ulama ini pengecut, jangan bilang kalau para ulama ini hanya bisa nyuruh. Mereka yang syahid duluan. Dan itulah yang membakar semangat kita. Tetapi di tahun 1942 terlalu dini untuk melakukan aksi frontal di depan Jepang. Nah inilah menurut saya kehati-hatian dan keyakinan bahwa butuh waktu untuk waktu yang tepat. Timing itu sangat penting. Makanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah
ya, terkenal sebagai Panglima Hizbullah. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, anak dari Kiai Haji Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, juga melakukan pendekatan-pendekatan negosiasi kepada Jepang. Ya, mereka ini orang yang pandai berbahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Jawa, dan kemudian menguasai bahasa Arab. Mereka juga belajar bahasa Jepang. Jadi ketika bernegosiasi dengan Jepang itu mereka menggunakan bahasa Jepang. Mereka katakan bahwa Jepang itu, ya, nggak ada gunanya melawan Indonesia. Kenapa? Musuhnya di luar sana masih banyak. Kaget juga dia kan. Jadi kita kalau bernegosiasi itu harus punya nyali, harus punya nyali. Dulu kaum muslimin hanya 314 di Badar itu, tapi kita nggak takut kok melawan 1000-an pasukannya Abu Jahal. Kenapa? Ada Allah Subhanahu. Ketika di Uhud 1000 kaum muslimin, 300 diantaranya mundur, kaum munafikin. Tapi yang 700 tidak jatuh semangatnya, walaupun yang dihadapi 3000 pasukan Abu Sufyan. Ketika perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, kita dikepung 10.000, pasukan kita maksimum 3.000 di Madinah itu. Sebagian besar adalah anak-anak dan ibu-ibu. Apakah jatuh mentalnya? Tidak. Jadi kalau urusan diplomasi, urusan negosiasi, umat Islam itu harus yakin bahwa innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita selama kita itu tidak bermaksiat, menegakkan perintah-perintah Allah. Di surah Al-Hajj ayat 21 itu kan, alladzina immakkannahum fil ard, orang-orang yang kalau diberikan kemerdekaan, diberikan kesempatan untuk kuat di atas bumi, aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. 4 itu poinnya. Jadi ketika kita sudah mulai melanggar, meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak mengeluarkan harta yang harusnya kita keluarkan, ya, tidak mencegah dari yang maksiat, kemudian tidak mendukung dari kebenaran, maka jangan diharap-harapkan ini. Sulit kita untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu sebagai satu bangsa. Ya, jadi sempat. Bahkan di beberapa tempat di Cipasung, Tasikmalaya, Ki Haji Ruhyat pada waktu itu memimpin perjuangan. Ya, bahkan di Sukamanah itu Ki Haji Zainal Arifin itu syahid, ditangkap oleh 200 santrinya ikut syahid karena membentengi ulama. Ya. Tetapi pesantren-pesantren yang lain tetap pada posisi bernegosiasi dahulu, karena tahun 42 itu terlalu dini untuk melakukan serangan secara frontal. Ya. Maka negosiator-negosiator dari umat Islam mengingatkan bahwa Jepang ini kalau terus-menerus memaksakan saikere di bumi Indonesia ini akan menghadapi perlawanan besar. Digertak dulu, ya, harus pintar kita gertak. Sedangkan Jepang masih punya musuh yang banyak di luar sana. Ya. Mereka waktu itu kan targetnya dari Kupang, dari Dili itu ingin mendarat di Australia. Kemudian dari Aceh, dari Medan itu sebenarnya mereka proyeksinya itu ke Burma dan kemudian masuk ke India. Ya. Jadi Indonesia itu sebagai batu loncatan juga. Maka kita berargumentasi, mau perang sekarang sama kita, apa tidak salah? Harus punya nyali Pak untuk bicara. Itu ulama ibaratnya kalau salah kalah gertak, habis. Mendatangi markas Jepang itu tanpa dibantu siapa, tanpa diiringi siapa-siapa. Itu santrinya melihat dari jauh saja. Ini contoh yang mulia ketika seorang ulama tidak takut akan dirinya sendiri, tidak takut diuji. Bukan ulama kalau dia tidak bisa menjadi contoh dan panutan, bukan hanya pada saat damai tapi juga pada saat genting. Jadi ketika kita melihat bahwa ulama-ulama ini maju ke depan, padahal kita yang muda-muda ini pastilah terbakar. Kenapa beliau bisa maju, kita enggak? Banyak yang kemudian disiksa, ditangkap. Tapi tidak sedikit pula yang Jepang itu menaruh hormat, ya, karena Jepang juga tahu bahwa karisma seorang pemimpin itu bisa membakar semangat bangsa. Jadi akhirnya mereka melakukan negosiasi. Ya sudah, di daerah-daerah yang kantong-kantong muslim tidak wajib saya kira, hanya di kota-kota besar saja dan cukup pimpinan-pimpinan saja, ya. Para ulama, para kiai tidak diwajibkan. Itu negosiasi alot. Itu setelah banyak ulama yang syahid, ya. Jadi terkadang argumentasi kita itu harus didukung juga oleh sikap kita, ya. Sebagaimana di surat As-Saff itu Allah
sangat tidak suka kepada orang yang kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Allah sangat murka kepada orang-orang yang antara pembicaraannya dengan perbuatan itu tidak selaras. Kabura maqtan indallahi an taqulu, kau mengatakan sesuatu ma la taf'alu, yang engkau sendiri tidak lakukan. Ya. Jadi menjadi ulama pada saat itu, Pak, hidup pada urusannya hidup mati itu. Hidup mati. Ya. Jadi kalau kita melihat era ini perlu kita respect, ya, perlu kita hormati. Ya. Nah, kemudian Jepang tahun 43 mulai mengalami kekalahan. Nah, ini peluang, sinyal pertama. Tahun 43 kita berani mendesak. Dari mana sih para ulama tahu informasi ini? Karena Jepang itu merahasiakan kekalahan mereka. Merahasiakan kekalahan mereka. Ya. Kita punya radio-radio curian, radio-radio gelap. Zaman dulu selain tentara Jepang itu tidak boleh punya radio. Kenapa? Kalau punya radio bisa menangkap gelombang-gelombang yang datang, karena Indonesia itu kan dekat sekali. Jawa itu bisa menangkap radio Australia, yang di Medan, di Aceh itu bisa menangkap radio Inggris di India. Teman-teman saudara-saudara kita yang di Sulawesi Utara khususnya itu bisa menangkap radio-radio yang dipancarkan dari Honolulu. Ya. Seperti itu. Nah, kita punya. Nah, inilah kecerdasan ulama, bahwa bertindak perlu data. Nggak bisa sekedar emosi. Maka perlu kita mendengar apa yang terjadi di luar. Karena Jepang merahasiakan, mereka tidak pernah menceritakan kekalahannya, hanya kemenangan yang diceritakan. Nggak mungkin dong berperang menang terus, itu nggak mungkin. Satu-satunya yang pernah menang terus hanya sahabat Nabi yang bernama Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dia berperang 30 kali perang besar, tidak satu pun kalah. Itu lain cerita. Ya, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang selalu siap. Tapi Jepang kita tahu kan moralitasnya. Walaupun mereka itu jago perang, semangat perang, tapi kita tahu bejat moralnya. Dari mana kita tahu? Mereka punya rumah-rumah bordil. Dan ulama dulu termasuk di Minangkabau, Buya Hamka itu termasuk yang turun ke jalan menentang Jepang ingin mengambil perempuan-perempuan yang katanya mau dipekerjakan di kedai-kedai kopi. Kita tahu bahwa ini cuma hanya sebatas kedok saja. Ini di bawah nantinya akan menjadi budak-budak. Ya, ini ada anak-anak, nggak enak saya ngomongnya juga. Tapi bapak ngerti kan yang dimaksud itu apa? Ya, pemuas. Dan waktu itu termasuk daerah-daerah seperti Korea, Cina yang mereka duduki, ya, Filipina, ya, bahkan sedikit Thailand, walaupun Thailand itu netral selama Perang Dunia Kedua. Itu ditemukan setelah Jepang menyerah. Itu ditemukan perempuan-perempuan dari seluruh daerah yang pernah mereka jatuh, ditemukan di Morotai, pangkalan mereka di Papua. Jauh sekali itu di bawahnya. Ya, ketika ditanya dan interogasi, sebagian mereka besar mereka itu dipaksa. Jadi ada babak yang kita jarang bahas, bahwa perempuan-perempuan Indonesia memang tidak semua bisa diselamatkan, tetapi mereka-mereka yang waktu itu bisa diselamatkan, maka diselamatkan. Ya, jadi perang itu bukan sesuatu yang heroik, ada sisi-sisi gelapnya. Makanya kalau para pemuda, para laki-laki, bapak-bapaknya, apalagi ulamanya enggan berkorban, yang paling menderita itu para perempuan dan anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Nah, jadi Jepang waktu itu menghadapi benturan juga. Apalagi prajuritnya, kita tahu prajurit itu bejat moralnya. Bejat moralnya. Ya, silahkan dibaca. Saya tidak enak kalau sampaikan datanya di sini karena ya tidak semua kita sudah dewasa. Itu. Namanya kalau di Indonesia itu mungkin ibu-ibu tahu nih, Yung Hun Ian Fu. Pernah dengar nggak? Yung Hun Ian Fu. Kalau diterjemahkan, Yung Hun Ian Fu itu adalah wanita yang bisa dinikmati. Yung Hun Ian Fu. Itu setelah Jepang kalah, mereka harus membayar kompensasi itu setiap tahun itu membayarnya. Kalau untuk Korea, karena yang paling banyak diperbudak itu Korea. Ya, jadi jangan main-main dengan perang. Ya, ketika keputusan perang itu resiko eksesnya itu banyak.
Nah, tahun 43 Jepang sudah mulai kehabisan tentara, maka mereka membuat apa yang namanya Heiho. Tanggal 22 April 43 direkrutlah pemuda-pemuda Indonesia, tapi dikapalkan keluar. Makanya banyak pemuda Indonesia jadi budak tentara Jepang di perbatasan Burma dengan India, itu membangun jembatan kereta api. Banyak yang mati di situ. Jadi budak paksa, pekerja paksa. Jadi berat ya resiko. Maka ulama mengatakan, kami akan boikot Heiho, Sainandan maupun Keibodan, itu tergantung angkatannya. Ya, kami tidak akan membiarkan pemuda-pemuda kami dikapalkan keluar. Kalau Jepang ingin mendapatkan bantuan dari masyarakat kaum muslimin yang ada di Indonesia, harus dia diletakkan atau diposisikan, ditempatkan di wilayah Indonesia. Tidak boleh dikapalkan keluar. Tidak boleh dikapalkan keluar. Resikonya nggak pulang, mati, kelaparan dan seterusnya. Maka keluarlah keputusan Osamu Seri nomor 44, dibentuklah pembela tanah air PETA, dengan syarat satu, pasukan itu ditraining, dilatih untuk mendampingi Jepang kalau sekutu mendarat di Indonesia. Itu asalnya. Tapi kita tahu Jepang mikir begitu, kita mikir yang lain. Kenapa? Dulu selama ratusan tahun kita dijajah oleh Belanda, tidak pernah bangsa pribumi apalagi muslim dilatih perang. Takut Belanda itu kalau kita angkat senjata. Makanya diseleksi betul mereka itu yang ikut pelatihan militer KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, pasukan Londo Ireng. Pernah dengar? Ya, Belanda hitam. Makanya yang jadi prajurit mereka itu biasanya bengis-bengis, itu dikirimnya ke Aceh. Yang banyak membantai orang Aceh itu bangsa sendiri. Komandannya paling 1-2. Ratusan tentara KNIL itu, Marsose itu orang Ambon, mohon maaf ya, orang Madura. Ada juga Minahasa ya, ada sedikit dari daerah Surakarta. Tapi ini didoktrin bahwa semuanya lawan, semuanya musuh kerajaan, dibayar gulden, dikasih medali. Saya punya buku KNIL itu ada 17 bukunya. Jadi tidak usah kita terlalu bangga dengan daerah-daerah, karena daerah-daerah itu ada juga yang ngirim yang begitu-begitu. Cari duit Pak dulu urusannya, masalah perut. Kalau masih ada iman, masih ada kebangsaan, tidak mungkin jadi KNIL. Makanya dulu Jenderal Urip Sumoharjo itu kan lulusan KNIL. Dulu waktu dia akan menjadi wakil dari Jenderal Sudirman itu diminta untuk bersaksi, bersumpah bahwa dia akan benar-benar melindungi Republik Indonesia, karena sebenarnya dia didikan Belanda. Kalau yang didikan Jepang, pembela tanah air, jelas programnya menjadikan kita kuat. Hampir seluruh pasukan PETA itu masuk ke Republik ketika kita merdeka. Tapi KNIL banyak yang lompat ke Belanda ketika Jepang jatuh. Nah, saya kan waktunya sudah masuk nih, ya gimana? Gak apa-apa. Biasanya kan setelah jam syuruk itu kita kasih waktu 10 menit ya sebelum masuk syuruk ya. Kalau boleh saya minta waktu itu. Tapi kalau tidak boleh kita langsung tanya jawab saja. Terusin dikit ya, dikit lagi saja. Saya percepat. Saya percepat sekali ya. Jadi insya Allah gitu. Ya, muncul PETA dan kemudian muncul MIAI, dihidupkan kembali. Dan kemudian satu hal, karena MIAI itu memang dulu MIAI itu dibangun oleh Belanda untuk mencampur adukan antara aktivis Muslim dengan yang abangan. Jadi Belanda tahu umat Islam ini kalau solid susah Pak ngaturnya. Maka dimasukkan di situ orang-orang abangan, dimasukkan ke sana. Mohon maaf nih, abangan ini maksudnya Muslim, tapi cara berpikirnya tidak selalu Islami. Nah, kita tidak mengatakan dia kafir, tetapi kadang-kadang aktivitasnya itu tidak mencerminkan seorang Muslimnya kafir. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Masih kadang-kadang ya melakukan aktivitas tidak sepatutnya seorang Muslim, apalagi mengerti tentang tauhid. Tapi intinya waktu itu dirubah, dituntut oleh para ulama agar jangan diteruskan pola MIAI. Mereka tidak enak juga, karena kan sebangsa dan senegara sebenarnya, belum senegara tapi sebangsa. Mereka ingin bahwa yang masuk dan duduk di majelis itu benar-benar ulama yang memang dididik dan lulusan pesantren, bahkan yang lulusan Azhar, yang lulusan Mekah Madinah. Maka dibentuklah Masyumi. Jadi asal muasal Masyumi sebelum jadi partai politik itu disebut Majelis Syura Muslimin Indonesia. Di situ Muhammadiyah masuk, NU masuk, bahkan waktu Persis juga Persis masuk, Al-Irsyad masuk. Apalagi banyak, ada 17 atau 15 ormas.
Semua masuk di masjid. Nah, ini salah satu kemenangan ketika kita bisa bersatu. Ya. Alhamdulillah kemudian tahun 44 Jepang makin babak belur. Ya, daerah-daerah mulai lepas, mulai ketar-ketir ketika Indonesia ini mulai diserang sebagian tempatnya itu. Karena Australia kan datangnya dari Papua Nugini, Amerika Serikat di bawah Jenderal MacArthur itu melompat sudah sampai Morotai. Artinya sudah mulai terancam Indonesia bagian timur. Ya, maka ulama menggunakan momentum itu mengatakan bahwa kalau dibutuhkan pasukan yang siap mati, maka bentuk barisan yang disebut dengan Hizbullah, atau kadang-kadang disebut juga Sabilillah. Hizbullah itu untuk para pemuda, Sabilillah itu untuk para ulamanya. Dibuat dua itu dan disetujui. Majen Okazaki itu menerima konsep tersebut dan dibuatlah pelatihan sederhana, training for trainers. Jadi melatih para pelatih di Cibarusah sini, jalan ke arah Jonggol, Nah, nanti kan ada split dua jalannya itu. Nah, yang ke kiri, kalau ke kanan ke Jonggol terus, nah yang ke kiri itu Cibarusah. Nanti ada pertigaan sekitar 200 meter. Dari situ ada Masjid Al-Mujahidin. Dulu namanya Masjid Cibarusah saja. Itu banyak pohon karet. Diceritakan di buku ini sejarah Hizbullah Sunan Bonang. Kemudian juga Kiai Haji Nur Ali ini termasuk alumni pelatihan Cibarusah. Itu 3 bulan di training di tempat yang dikhususkan untuk menyiapkan Hizbullah dan Sabilillah. Itu Jepang saking kepepetnya membantu mendatangkan pelatih-pelatih senior mereka. Di samping juga PETA ikut turun serta. Jadi waktu itu Hizbullah dan Sabilillah di bawah PETA kemudian ketika dibubarkan oleh Jepang, Hizbullah Sabilillah muncul sebagai laskar. Ya. Nah, kemudian mereka dikembalikan ke pesantren masing-masing dan melatih. Setelah itu ribuan santri siap perang menjelang tahun 45. Ya. Ini tentang Hizbullah, saya skip saja. Nah, ini slide terakhir, slide kedua terakhir. Jepang ketika sudah mulai babak belur, guna mendapatkan simpati dari negara-negara yang dijajah, mengatakan kami akan menghadiahkan, menjanjikan kemerdekaan. Dan itu waktu itu kita percayai. Ini satu-satunya blunder. Walaupun para ulama tidak sepakat bahwa tidak mungkinlah Jepang ini memberikan kemerdekaan, karena mereka pada dasarnya merupakan penjajah. Tapi pada saat itu harapan itu ada. Harapan untuk dimerdekakan. Hanya saja Jepang yang waktu itu diperkirakan masih bisa 1-2 tahun lagi bertahan, ternyata hancur, kalah karena adanya penemuan bom atom. Ya, bom atom. Nah, bom atom itu sejarah singkatnya adalah sebenarnya misi rahasia Amerika Serikat yang memanfaatkan ilmuwan-ilmuwan Yahudi yang banyak keluar dari Eropa, karena Eropa waktu itu dikuasai oleh Jerman Nazi, Hitler. Mereka semua eksodus ke Amerika Serikat, didanai, otaknya memang pinter-pinter, membuat satu bom yang ledakannya setara dengan 500.000 TNT, sebesar itu. Bom yang paling dahsyat pada saat itu. Mereka uji cobakan di tengah-tengah padang pasir di Nevada. Nevada itu negara bagian Amerika Serikat. Amerika itu punya gurun pasir juga ya, di Nevada, New Mexico, daerah sana. Diledakkan di daerah namanya Los Alamos, meledak. Cendawannya itu asapnya itu dengan satu ledakan itu sampai ke atas, sampai membumbung 15 kilo. Jadi bisa dilihat dari jauh sekali. 15 kilo vertikal. Bunga awannya itu meledak, boom. Nah, orang yang ditugaskan untuk memimpin ilmuwan ini namanya Oppenheimer. Filmnya beberapa pekan yang lalu beredar di Indonesia. Ya, Oppenheimer. Tadinya bom itu karena dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Yahudi yang sangat benci dengan Hitler, tadinya mau dipakai untuk dijatuhkan di Berlin, di Eropa. Tapi tadi Berlin itu keduluan dicaplok oleh Uni Soviet. Uni Soviet sama Amerika, Inggris dan Prancis itu kan satu sekutu mereka. Ketika Berlin bertekuk lutut, Hitler kalah, bunuh diri dia kan, maka tidak ada alasan untuk menjatuhkan bom. Satu-satunya tempat yang masih mungkin dijatuhkan di front Pasifik, karena Jepang belum menyerah. Sebenarnya Jepang itu di awal Agustus sudah mengirim utusan siap nyerah, siap mengaku kalah, asal tidak diperlakukan seperti Jerman. Ditolak oleh Amerika Serikat karena ada bom yang perlu diuji coba. Maka satu dijatuhkan di Hiroshima tanggal 6 Agustus, satu lagi dijatuhkan di Nagasaki 9 Agustus. Setelah itu Jepang bertekuk lutut tanpa syarat, unconditional surrender, nyerah tanpa syarat.
Salah satu klausulnya adalah semua negara jajahannya kembali ke pemilik asal. Kan nggak enak banget. Indonesia ceritanya tanggal 14 itu diserahkan kembali ke Belanda. Tetapi para pejuang melihat selama Belanda belum mendarat di Republik Indonesia, status quo secara hukum internasional, negara punya kesempatan untuk memerdekakan diri kalau ada masa kosong, masa vakum. Tanggal 14 menyerah, para pemuda-pemuda sayap kiri Indonesia waktu itu minta untuk Soekarno segera memproklamasikan, tapi Soekarno menolak, maka diculik dengan Bung Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok, dibawa ke sana, disuruh mengibarkan. Waktu itu bendera merah putih sudah dikibarkan, tapi Soekarno mengatakan, tembak saya tidak akan membacakan proklamasi ini tanggal 15 Agustus itu karena belum berembuk dengan para ulama. Tapi itu tidak dicatat di dalam sejarah nasional. Soekarno tahu bahwa dia itu hanya memimpin segelintir orang elit saja, ya, bahwa yang megang massa, yang megang kekuatan itu para ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan rekan-rekannya. Itu yang punya power sesungguhnya. Kalau kata mereka bergerak. Soekarno perintah apapun, para ulama, kalau ulama belum ngasih, gak bergerak, Pak. Makanya kata Soekarno, tembak aja saya, kalian saja yang proklamasi. Ditantangin begitu, Soekarni dan kawan-kawannya itu, kalau kata orang Betawi, jiper. Wah, gak berani juga kan ditantangin, ayo tembak. Akhirnya dibalikan tanggal 16. Tanggal 16 itu sebenarnya udah dikejar-kejar juga sama dinas rahasia Jepang, karena Jepang sudah menduga ini Indonesia bakal mau memerdekakan diri. Kalau tidak dihambat, mereka yang kesalahan, mereka takut salah juga. Soekarno mau proklamasi tanggal 16, tapi oret-oretannya belum selesai. Dan satu hal, beliau ketika kembali dari Rengas Dengklok itu nggak mau diculik lagi, tinggal di rumah Habib Umar di Senen, di Kuitang. Tahu Kuitang ya? Kuitang. Kalau orang Jakarta, ex Jakarta dulu sebelum pindah ke Depok, itu Kuitang itu daerah habaib. Nginep di situ, diumpetin karena dicari-cari sama Kampeitai, dinas rahasia Jepang. Lalu versi nasional lain, ya. Kemudian dikembalikan ke rumah Habib Martak, ya, Habib Faraj bin Said bin Awad bin Martak. Itu yang disebut dengan rumah Pegangsaan 56. Soekarno tidak punya rumah. Politisi miskin. Mau beli rumah di Menteng, saya tanya duitnya dari mana. Tapi di Menteng itu yang pertama kali bisa beli rumah di Menteng itu para habaib, yang saudagar-saudagar besar dari Tanah Abang. Dulu namanya Tenabang, nggak ada Tanah Abang, Tenabang itu para habaib bisa beli rumah. Dikasih supaya apa? Masa kita baca itu di pinggir-pinggir kali, ada rumah dong. Tapi apa ditulis di dalam buku-buku sejarah? Ditulis, dibacakan proklamasi. Tadinya tanggal 16, kata ulama jangan 16, bagus besok. Kenapa? 16 itu hari Kamis, besok hari Jumat, ya, Sayyidul Ayyam, sebagus-bagus hari dalam Islam itu hari Jumat, ya. Dan itu bulan Ramadan. Kita itu merdekanya tanggal 9 Ramadan 1365 Hijriah, sekarang 1445. Kalau hitung-hitungan Hijriah, kita itu sudah merdeka 80 tahun. Tapi kurang berapa bulan? Ini bulan Safar kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 7 bulan lagi 80 tahun kita merdeka, bukan 78. Kalau ngitungnya Hijriyah. Kalau ngitungnya Miladiah betul 78. Jadi mesti tahu dua versi. Mesti tahu dua versi. Itu ala atas dan berpuasa. Ya? Makanya di foto yang kemerdekaan proklamasi itu tidak ada satupun gelas, cangkir di meja. Banyak yang nggak nanya, banyak yang nggak tahu itu Ramadan. Baru minum, baru buka puasa sorenya. Ya, gitu. Nah, baru setelah itu kita tahu sekutu datang, ini datang, dan kemudian keluar ini sebagai terakhir fatwa jihad. 1. Jadi waktu itu Soekarno mengirimkan utusan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai ketua Majelis Syuro Masyumi waktu itu. Ya. Minta fatwa supaya masyarakat Indonesia ini, khususnya umat Islam ini, berperang habis-habisan. Karena kalau tidak, percuma kita proklamasi, dibabat habis juga. Maka keluarlah fatwa itu. 1, saya bacakan berdasarkan salinannya, ya, bukan saya buat-buat sendiri. Hukumnya,
Ejaannya pun saya pakaikan ejaan yang asli di sini. Aslinya dalam huruf Vegon. Aslinya menggunakan huruf Arab tapi bunyi Melayu. Disimpan di naskah aslinya, disimpan di pesantren Tebu Ireng di Jombang. Ya. Tetapi saya punya teman di sana, Gus Yon Mahmudi. Dia cari, dia tanyakan, itu tidak ada yang tahu di mana. Saya khawatir hilang itu. Padahal itu merupakan dokumen bersejarah. Tapi ada salinannya. Salinannya sebagai berikut. Hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita saat ini adalah fardu ain. Bahasanya belum ada, wajib itu belum ada. Fardu ain bagi tiap orang Islam yang mungkin meskipun orang fakir. Jadi satu-satunya yang dapat rukhsah, pengecualian untuk mengangkat senjata hanya kalau sakit gak bisa bangun. Kalau dia kaya, dia miskin, boleh tetap. Bahkan waktu itu senjata itu satu senjata untuk 5 orang atau 4 orang. Jadi yang bawa senapan cuma 1 orang, di belakangnya ada 3 orang, nggak pakai apa-apa, cuma bawa bambu runcing. Kalau yang depan nembak-nembak, ketembak, syahid, jatuh. Senapan itu di bawah lagi, bayangin, nunggu orang mati dulu baru dapat senapan, saking sedikitnya. Tapi apakah ciut nyalinya? Tidak. Banyak tentara sudah pakai senjata lengkap, kekencing-kencing juga ketika tembak-tembak menembak itu. Pipis juga dia di celananya. Ya. Jadi jangan remehkan semangat, apalagi semangat karena Allah SWT. Jangan diremehkan. Sekali lagi jangan diremehkan. Dan fardu ain. Waktu ditanya, siapa yang terkena kewajiban ini? Wahai Syekh, siapa yang terkena? Sepanjang, karena beliau mazhabnya Syafi'i, ya, sepanjang waktu diperbolehkannya jamak qashar, yaitu 94 kilo. Jadi tarik garis dari Surabaya 94 kilo. Ya laut nggak mungkin, ya, nggak ada. Yang daratan itu. Maka waktu itu kewajibannya sampai ke Malang. Makanya arek Malang banyak turun di Surabaya, termasuk mukallaf, tertanggung untuk berangkat. Kalau nggak berangkat apa? Munafik hukumnya, Pak. Orang yang sudah difatwakan berangkat tapi tidak berangkat, munafik. Jadi jangan dipikir pada saat itu orang nggak takut, itu deg-degan juga. Ya. Kita luka aja gitu kan, ketabrak aja, wah gimana susahnya. Apalagi zaman itu. Yang kedua, banyak yang nanya, bagaimana hukumnya kalau kami mati? Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan Nica. Nica itu Netherlands Indies Civil Administration. Berarti para ulama kita ngerti bahasa Inggris. Enggak disebut itu Belanda, Walanda, Londo, enggak. Nica. Kenapa Nica? Sebenarnya kalau tidak terdesak kita tidak mau perang lawan Inggris. Sebenarnya kalau tidak terdesak kita tidak mau perang sama Amerika, kecuali terpaksa. Yang benar-benar kita perangi adalah unsur Belandanya. Sebetulnya Belanda ini kurang ajarnya tuh, maksud saya kurang ajar tuh begini. Mereka itu selama Perang Dunia Kedua, negeri Belanda itu kan diduduki Jerman. Dari tahun 39 sampai tahun 45. Jerman dengan Jepang itu sekutu, disebut Aksis. Jadi Belanda itu sudah merasakan betapa tidak enaknya negerinya dijajah. Kok bisa ketika Perang Dunia selesai dia balik ke Indonesia kepengen menjajah lagi? Moralitasnya di mana? Makanya sebagian pasukan itu yang dikirim yang muda-muda yang nggak tahu sejarah. Makanya kita harus melek sejarah. Yang dikirim yang muda-muda banyak sekarang. Ada filmnya baru muncul tahun 2022 kemarin. Ada seorang pemuda yang merasa ditipu oleh Belanda. Orang Belanda merasa ditipu oleh pemerintah Belanda karena dipaksa berangkat memerangi kita dengan propaganda bahwa ini orang ekstrim, muslim ekstrim. Saya punya teman Adi Setiawan, dia mengumpulkan surat-surat kabar berbahasa Inggris yang terbit di Amerika maupun yang terbit di Eropa ketika perang 10 November. Itu bahasanya nggak enakin kalau baca itu. Ekstremis Muslim Indonesia. Itu bahasanya. Radikal, kaum radikal disebut radicals. The radicals of the Republic of Indonesia disebut begitu. Buat mereka kita itu tidak ada. Ya. Nah, itu perlunya kita baca sejarah itu. Maka hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan Nica, jadi yang dihantam itu adalah Belanda, itu dan komplotnya adalah mati syahid. Dan yang ketiga, hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh menggunakan hukum darurat militer. Di semua negeri berlaku. Kalau ada pengkhianatan pada saat masa perang, hukumnya cuma satu, didor. Dimanapun, boleh tanya, boleh cross check. Di daerah Surabaya itu ada namanya Mayor Sabarudin. Itu orang lain sibuk perang, dia sibuk kerampok. Itu sampai TNI mengirim satu batalion untuk ngejar ini. Karena
karena merusak citra pejuang. Jadi apakah selama peperangan ada yang aneh, ada yang batil? Ada. Saya punya bukunya, 2 bukunya itu. Petualangan Mayor Sabarudin di front Surabaya. Orang sibuk berperang melawan Belanda, dia merampok, memperkosa, menjarah di belakang dengan pasukan tetap, tapi pakai TNI. Ada negatif, ada, saya sebutkan. Menjadi fakta sejarah sudah. Ya mudah-mudahan anak keturunannya mengambil ibrah dari situ ya. Ya kita nggak tahu dulu nenek moyang kita, mudah-mudahan semuanya pejuang. Ya, kalaupun bukan pejuang, tidak usah kecil hati, kan tidak ada dosa turunan. Ya, banyak-banyak istighfar saja. Itu mungkin saya bisa sampaikan dalam waktu yang pendek ini. Mohon maaf sudah lewat 5 menit dari alokasi waktu. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan menceramahi, tetapi sekedar berbagi informasi yang mungkin kita tidak dapatkan. Mudah-mudahan semakin cinta lagi kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.